Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa, kisah tentang Elizabeth Elliot. Dia adalah seorang wanita yang perjalanannya benar-benar, ya, menantang pemahaman kita tentang apa itu iman, bagaimana menghadapi kehilangan, dan apa sebetulnya tujuan hidup kita. Dan semuanya itu bermuara pada satu pertanyaan besar ini kan? Seperti apa sih ketaatan sejati itu justru di saat hati kita lagi hancur-hancurnya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari perjalanan Elizabeth Elliot yang akan kita bedah bersama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Iman yang diuji oleh api, kehilangan dan kesetiaan di Amazon. Jadi, cerita ini berawal dari sepasang suami istri misionaris muda, Elizabeth dan suaminya Jim Elliot. Mereka ini pergi jauh ke pedalaman hutan Ekuador dengan satu misi yang sangat spesifik. Mereka ini punya panggilan untuk menjangkau suku-suku yang ya bisa dibilang belum pernah tersentuh dunia luar di Ekuador. Tujuan utama mereka adalah membagikan pesan kepada suku Waodani atau yang saat itu dikenal sebagai Auca. Suku ini terkenal sangat terisolasi dan terus terang punya reputasi yang cukup keras dan penuh permusuhan. Dan kemudian pada tahun 1956 terjadi sebuah tragedi. Jim, suaminya, bersama 4 misionaris lainnya dibunuh oleh anggota suku Auca yang coba mereka jangkau. Misi itu berakhir dengan cara yang mengejutkan seluruh dunia. Dan Elizabeth, tiba-tiba, ia menjadi seorang janda sekaligus ibu tunggal di sebuah negeri yang sangat asing baginya. Bisa bayangin gak sih dukanya? Tapi di tengah semua itu, Elizabeth berpegang pada sebuah keyakinan yang luar biasa kuat. Seperti yang diungkapkan dalam kutipan ini, iman sejati itu bukan berarti kita nggak menangis, tapi iman yang tetap kokoh berdiri justru saat air mata kita bercucuran. Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya, ketaatan yang melampaui perasaan, sebuah pilihan yang menentang logika. Ini adalah titik yang sangat-sangat krusial. Coba deh, kita posisikan diri kita di situ. Kalau kita yang mengalami hal itu, apa yang akan kita lakukan? Gimana cara kita merespon kehilangan yang separah itu? Slide ini menunjukkan kontras yang begitu tajam. Di satu sisi, ada respon yang sangat manusiawi, ya kan? Mundur karena takut, menyimpan dendam, atau ya udah tinggalkan saja misinya. Itu wajar banget. Tapi di sisi lain ada pilihan Elizabeth. Dia justru memilih kembali dengan iman, menawarkan pengampunan dan terus memenuhi panggilannya. Ini adalah jalan yang dipandu oleh keyakinan, bukan emosi sesaat. Dan ini landasannya. Keputusannya itu lahir dari keyakinan yang sangat dalam yang bisa kita rangkum dalam kutipan ini. Ketaatan itu seringnya dimulai saat perasaan kita bilang, aduh aku nggak sanggup. Tapi iman kita bilang, Tuhan sanggup. Jadi, bagi dia, rasa takut dan sakit hati pribadinya itu harus tunduk pada sesuatu yang lebih besar, yaitu tujuan Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dikenal dari kisah ini. Judulnya, Kembali ke Luka, hidup di antara pembunuh suaminya. Ya, Anda tidak salah dengar. Disinilah Elizabeth membuat sebuah keputusan yang, jujur aja, bikin seluruh dunia tercengang. Bayangkan ini. Cuma 2 tahun setelah suaminya dibunuh, Elizabeth Elliot bersama putrinya yang waktu itu masih sangat kecil memutuskan untuk kembali dan tinggal di tengah-tengah suku Auca itu. Ya, suku yang sama yang membunuh suaminya. Ini bukan lagi sekedar teori tentang pengampunan dan iman kan? Ini adalah aksi nyata. Dia menjalaninya dengan cara yang paling radikal yang bisa kita bayangkan. Dia memilih untuk melayani orang-orang yang jadi penyebab luka terdalamnya. Nah, pengalaman yang luar biasa di pedalaman Amazon itu ternyata bukan akhir dari ceritanya. Justru sebaliknya, itu menjadi fondasi yang kokoh untuk sisa hidup dan pelayanannya. Kita masuk ke bagian warisan yang ditempa dalam kehilangan, dari sakit pribadi menjadi kesaksian publik. Dari pengalaman itulah, Elizabeth Elliot kemudian menjadi seorang penulis dan pembicara Kristen yang sangat berpengaruh. Kalau kita lihat karya-karyanya, fokusnya selalu pada tema-tema inti, penyerahan total pada kehendak Tuhan, pentingnya menjaga kemurnian panggilan kita, dan kesetiaan yang tanpa kompromi pada kitab suci. Satu hal yang pasti, dia nggak pernah menawarkan iman yang gampang-gampang aja. Iman yang dia bicarakan adalah iman yang berakar kuat pada salib. Intinya, dia berhasil mengubah tragedi personalnya menjadi kesaksian publik yang menginspirasi jutaan orang. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan akan menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Ini dia inti warisannya. Pesannya adalah, luka kita yang paling dalam sekalipun, kalau kita serahkan, justru bisa jadi sumber kekuatan yang luar biasa. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain.
Oke, jadi setelah mendengar semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya ini buat kita? Apa yang bisa kita tarik dari kisah hidupnya? Mari kita lihat beberapa prinsip dari kehidupan yang dikhususkan ini. Nah, alih-alih memberikan jawaban yang gampang, kisah Elizabeth Elliot justru meninggalkan kita dengan beberapa pertanyaan reflektif yang penting. Coba kita renungkan. Gimana caranya kita bisa tetap taat, justru saat hidup ini rasanya nggak sesuai sama sekali dengan harapan kita? Terus, apakah kita selama ini mengukur kebaikan Tuhan cuma dari seberapa nyaman hidup kita? Pertanyaan lain, maukah kita mengizinkan luka-luka kita dipakai sebagai kesaksian? Dan yang terakhir, apakah kita benar-benar percaya kalau kesetiaan kita hari ini sekecil apapun bisa punya dampak yang abadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dalam ya. Pada akhirnya, hidupnya itu menunjukkan sebuah pertentangan yang fundamental. Di satu sisi, dunia sering bilang, ikuti aja kata hatimu. Iya kan? Tapi di sisi lain, iman berkata, pikul salibmu dan ikutlah aku. Ini adalah dua jalan yang sangat berbeda. Pilihan antara hikmat dunia dan panggilan salib. Dan semua pembahasan kita hari ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang sangat menantang. Sebuah pertanyaan yang mungkin akan terus kita bawa bahkan setelah pembahasan ini selesai. Pertanyaannya adalah, mana yang sebetulnya lebih berharga buat kita? Apakah hidup yang nyaman atau hidup yang dikuduskan?